Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Arifan Arif SMM dan teman-teman sekalian yang menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Abelia Putri Septiani dengan NIM 431240100263. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pelanggaran etika bisnis dari kasus PT Asuransi Jiwasraya. Yang pertama, di sini ada latar belakang. Etika bisnis penting untuk menjaga kepercayaan publik dan keberlangsungan usaha, terutama bagi BUMN yang mengelola dana publik. Namun, kasus PT Asuransi Jiwasraya melakukan kegagalan besar dalam menerapkan etika dan tata kelola yang baik. Perusahaan ini melakukan manipulasi laporan keuangan dan investasi berisiko tinggi yang menyebabkan gagal bayar kepada nasabah dan kerugian negara hingga triliun rupiah. Skandal ini menjadi pelajaran penting tentang pentingnya integritas, transparansi, dan tanggung jawab dalam dunia bisnis. Yang kedua, di sini ada rumusan masalah. Di sini ada 5 rumusan masalah. Yang pertama itu ada bentuk konflik etika dalam kasus PT Jiwasraya. Yang kedua itu aspek hukum atau regulasi apa yang dilanggar. Yang ketiga itu ada nilai etika bisnis yang dikompromikan. Yang keempat itu ada prinsip etika bisnis apa yang diterapkan. Dan yang kelima itu apa dampak dari kasus tersebut. Selanjutnya di sini ada tujuannya. Yang pertama itu menganalisis konflik etika dalam kasus PT Jiwasraya. Yang kedua itu mengidentifikasi pelanggaran hukum. Dan yang ketiga itu mengungkapkan nilai etika yang dilanggar. Yang terakhir menjelaskan dampak dan rekomendasi solusinya. Perkenalkan, nama saya Ilya Fitriani dengan NIM 4312401052. Di sini ada materi yang pertama adalah bentuk konflik etika bisnis PT Jiwasraya. Kasus PT Asuransi Jiwasraya menunjukkan konflik etika serius yang berawal dari keputusan manajemen penawaran produk jasa saving plan dengan imbalan hasil tinggi tanpa dukungan investor yang sehat. Dana nasabah justru dialihkan ke saham-saham beresiko tinggi. Selain itu, laporan keuangan dimanipulasi sejak tahun 2006 melalui praktik window dressing untuk menutupi kerugian perusahaan. Tindakan ini jelas melanggar prinsip kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab dalam etika bisnis. Yang kedua, materi kedua ada aspek hukum dan regulasi apa saja yang dilanggar. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Pasal 2 dan 3, penyalahgunaan wewenang. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Pasal 3, tentang pencucian uang. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Pasal 11 dan 21 ayat 3, gagal tata kelola dan prinsip berhati-hati. Materi ketiga ada nilai-nilai etika bisnis yang dilanggar PT Jiwasraya. Yang pertama ada kejujuran, laporan keuangan dimanipulasi sejak 2006. Yang kedua ada integrasi, dana dialihkan ke saham gorengan. Yang ketiga ada akuntabilitas, gagal menjelaskan penggunaan dana. Yang keempat ada keadilan, nasabah dirugikan karena tidak dibayar. Yang kelima ada objektivitas, auditing bisa atau tidak bersifat netral. Yang terakhir ada tanggung jawab, gagal bayar 802 miliar ke 17.000 nasabah. Saya Sasitra Fauzia dengan NIM 431240101888. Selanjutnya ada materi yang keempat, yaitu prinsip etika bisnis yang diterapkan pada PT Asuransi Jiwasraya, yaitu yang pertama adalah kurangnya transparansi yang mengakibatkan timbulnya manipulasi laporan keuangan. Yang kedua ada akuntabilitas atau investasi yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya yang ketiga ada responsibilitas atau gagal bayar klaim. Yang keempat ada independensi atau konflik kepentingan dengan manajer investasi. Yang kelima ada fairness internal, yaitu merugikan nasabah demi keuntungan pribadi. Selanjutnya ada materi kelima, yaitu dampak dari pelanggaran etika pada PT
asuransi jiwasraya. Yang pertama ada kepercayaan publik hancur yang mengakibatkan nasabah enggan memperpanjang polis. Yang selanjutnya ada investor meninggalkan pasar modal. Yang dampak kedua itu ada kerugian sosial dan ekonomi, yaitu mengakibatkan 17.000 nasabah rugi dan beban negara naik. Yang ketiga ada citra BUMN dan OJK menurun, yang merusak kepercayaan terhadap industri asuransi. Nah, kesimpulannya, kasus PT Asuransi Jiwasraya ini merupakan contoh nyata kegagalan dalam penerapan etika bisnis dan tata kelola perusahaan. Manajemen terbukti melanggar prinsip kejujuran, integritas, dan tanggung jawab melalui manipulasi laporan keuangan dan investasi resiko tinggi. Pelanggaran ini tidak hanya merugikan ribuan nasabah dan negara secara finansial, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap industri asuransi dan lembaga pengawas. Nah, kasus ini menegaskan pentingnya penerapan prinsip etika dan pengawasan yang ketat dalam dunia bisnis, khususnya BUMN. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.